Halo, assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan Talib, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Yang pertama orang Alhamdulillah. sering nanya ini, sehatkah Anda hari ini? Itu Insya pertanyaan. Allah. Amin. Itu dia. Sehat raga, jiwa, dan iman. Itu yang masalah sekarang. Betul. Bagaimana Bang ini nampaknya kata orang ini urusan korupsi di negeri ini sudah pokoknya juga. Akankah negeri ini kembali terjerambab macam orde lama ini masalah korupsi atau punya style sendiri dalam hal berkorupsi di negeri kita ini masa depan? Karena luar biasa ini, hutang pun dalam seminggu ini tidak tanggung-tanggung, itu hampir puluhan triliun pula ini. Hutang terus. 11,4. Wah gila kan. Belum lagi yang lama ini kan yang seminggu ini. Macam lagu Bang Haji, gali lubang tutup lubang. Kalau yang terakhir itu jumlahnya 6.024 triliun. Ditambah dengan 11,4 berarti jadi 6.035,8 triliun. Ya salah. Luar biasa ya, nampaknya ini menyebabkan Garuda pun tidak bisa menepati janji sukuk. Mudah-mudahan tidak ada uang haji di situ ya, sukuk yang satu ini mundur lagi. Tapi apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat perjuangan para praktisi KPK yang sedang ini, akankah menjadi angin sebagaimana film yang bergulir hari-hari ini, The End Game katanya, terakhir cerita pertandingan terakhir. Berakhirnya permainan gitu. Memang dunia ini penuh dengan permainan. Apa sandiwara apa yang Bang Ihsanuddin lihat dari sequel cerita yang saat ini sebelum kita ngomong masalah COVID, Bang? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya lihat ini kematian total reformasi sudah. Oh, sampai begitu ya? Tadinya reformasi masih ada nyawanya. Ketika KPK masih belum dilemahkan gitu. Begitu KPK dilemahkan, reformasi mati total maksudnya. Kan dulu ceritanya kolusi dan nepotisme kan? Betul, ya. Kolusi dan nepotisme terus berjalan, tidak bisa dihindari. Korupsinya dilumpuhkan, ya sudah mati total dia. Itu. Artinya sesungguhnya kalau sudah mati total kayak gini ya sudah, kembalikan saja fungsi pemberantasan dan pencegahan korupsi itu ke kejaksaan, polisi, institusi hukum yang sudah ada, kepolisian dan kejaksaan. KPK-nya bubarin aja. Seperti saya menggagas bubarkan saja BPKH, dirikan saja namanya Badan Penyelenggaraan Haji Indonesia, yang di dalamnya ada soal keuangan dan soal penyelenggaraan gitu. KPK-nya bubarin aja. Percuma biar aja kita langsung mengawasi kepolisian dan kejaksaan gitu. Daripada juga mesti nambahin biaya gedung, biaya pegawai, biaya macam-macam. Ya sudah, kembalikan saja gitu. Gampang-gampang aja kalau kan waktu saya ikut membahas misalnya 3199 itu kan lahir di periode saya tuh. Undang-Undang 3199 sampai saya mondar-mandir ke veteran 3 di generasi pertama gitu ya. Bahkan dari generasi kedua saya masih ketemu M. Yasin misalnya. Oh iya, betul itu masa-masa itu. Itu kan motifnya jelas karena gagalnya peranan penegakan hukum pada kepolisian dan kejaksaan sehingga diperlukan lembaga perbantuan ad hoc namanya. Lembaga bantuan, lembaga yang statusnya memberikan bantuan atau supporting atas peran penegakan hukum di kepolisian dan kejaksaan itu namanya KPK. Iya, ada yang bilang kalau KPK bisa memberesi korupsi di kepolisian itu 70% urusan korupsi di negeri ini sudah hampir beres gitu. Apa benar? Saya nggak berani menyebut angka. Kalau berani menyebut angka saya macam di Hong Kong ya, cerita di Hong Kong lah, gimana kisah di Hong Kong gitu kan. Tapi motifnya kan begini, pernyataan itu ini analisis ya. Tapi analisis ini masih spekulatif, sehingga sebelumnya harus kita katakan this is the speculative analysis. Oh gitu. Kalau kita berpijak pada analisis spekulatif dan itu berarti kita ngambil tesis bahwa di mana-mana polisi itu buruk gitu ya. Kan basisnya dirty police. Basisnya dirty police. Kalau basis berpikir dirty police itu berarti setiap orang yang memegang kekuasaan hukum cenderung menyalahgunakannya.
Dimanapun. Karena susah melakukan kontrol terhadap mereka yang melakukan penguasaan atas hukum. Saya ngejawabnya, saya lari ke Amerika dulu sebentar. Ya, itu lebih enak lah kita mengibaratkan negeri seberang. Silakan. Iya, karena kebetulan juga saya baru saja membaca kajian menarik dari, bahkan saya mendapatkannya dari Harvard University. Mereka menyebut begini, kalau memang polisinya sudah brutal kayak gitu dalam kasus, kan ada berapa puluh orang hitam yang dibantai. Sampai kemarin BBC pun masih bicara tentang Black Lives Matter gitu ya, BLM gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa ada problem yang sesungguhnya pada perilaku supremasi atau perasaan supremasi pada kulit putih gitu posisinya. Nah, Harvard menulis, salah satu profesornya, dan kebetulan pendekatan ekonomi politik, dia bilang begini, sesungguhnya antara hitam dan putih itu tidak pernah bersatu katanya. Never together among the black and white. Yes, itu satu makalah yang ditulis 78 halaman. Mengganggu keimanan kita itu. Yang menariknya itu lahir dari Harvard University. Menariknya dari Harvard University. Dan nanti ada tulisan lagi dari Kansas University gitu ya. Dan itu mencahkan itu pemikiran-pemikiran bahwa sesungguhnya ketika poinnya adalah ketika hukum diberikan ke satu lembaga dan kemudian kelembagaan itu merasa supremasi, maka memang ada kecenderungan penyalahgunaan atas kekuasaan. Istilahnya ada abuse of power kalau pakai bahasa sananya. Ada penyalahgunaan atas kekuasaan yang diberikan atas itu. Jadi tidak amanah lagi kalau pakai bahasa kita. Dia melampaui amanah yang diberikan gitu posisinya. Nah, itu ada perilaku kesewenang-wenangan di dalamnya. Itu terjadi di Amerika. Nah, lalu kalau kita lihat Hong Kong, kalau kita lihat India, kita tentang film India. Ramai di Hong Kong dan di India. Terakhir kan ramai di Amerika serta di beberapa negara istilahnya negara maju kan posisinya. Kalau kita kemudian ambil contoh itu dan kembali ke Indonesia, maka ada fakta yang tergelar seperti itu. Misalnya contoh sederhana gitu ya. Ada laporan hukum laporan kepolisian yang tidak ditindaklanjuti, tapi kalau ini ditindaklanjuti dengan cepat gitu posisinya. Ada pengajuan tindakan hukum kalau soal jaksa pinggan itu bisa dikurangi sampai akhirnya 2 tahun dalam vonisnya. Tapi kalau untuk urusan prokes saja, urusannya bisa 6 tahun. Itu kan ada problematik pada apa yang disebut dengan kepastian hukum. Itu makanya Bank Dunia menyebut sebagai lack of certainty. Jadi kalau lack of certainty atau ada kesenjangan kepastian hukum posisinya di Indonesia dan itu masuk ke dalam wilayah keuangan negara, ya jangan heran kalau kita mendapatkan fakta sosial gitu posisinya, kenyataan sosial bahwa korupsi betul-betul sudah dalam level kanker stadium 4 di Indonesia gitu kalau boleh dibilang. Luar biasa. Dan terjadi pelemahan atas lembaganya ya. Kita nggak bisa bicara apa-apa kalau kayak gitu. Karena yang menghendaki seperti itu pemegang saham negara ini. Siapa pemegang saham negara ini? Partai politik. Partai politik. Partai politiknya tidak mau diadili karena korupsi. Karena kenapa? Karena sistem politiknya memang sistem politik korupsi. Itu yang saya sebut sebagai demokrasi. Nah, Rizal menyebutnya sebagai demokrasi kriminal. Saya tidak sebatas itu ya, karena tidak semua demokrasi yang dibangun oleh mereka bersifat kriminal gitu ya. Ada yang baik. Tapi memang sebagian muatannya kriminal, ya sudah. Saya menyebutnya lebih fair sebagai demokrasi korporasi gitu. Nah, itu berarti kita harus ubah sistem. Jadi bukan cuma sekedar KPK-nya yang kita mesti perbaiki. Tapi sistem politik, ekonomi, dan sosial ini yang mesti kita perbaiki. Nah, itulah yang saya sebut sebagai failed state, negara gagal. Sehingga saya menyebut in the middle of nowhere. Nggak jelas nih ada di mana nih, kita mau kemana nih gitu. Itu kan menunjukkan kita negara gagal. Apalagi bulan apa-apa kasus COVID menjadi sarana dalam rangka menghambat orang pergi ke Pengadilan Jakarta Timur misalnya. Itu kan ada pesan-pesan yang tersirat yang dibalik itu. Jadi masyarakat cerdasnya membaca bukan lagi pesan tersuratnya, tapi pesan tersiratnya. Dan pesan tersiratnya dibaca lagi dalam kerangka pesan terselubungnya. Pesan terselubungnya apa? Kalau agama biarin aja kena urusan prokes, tapi kalau bukan agama ya nggak apa-apalah gitu. Itu kan lagi-lagi persoalan kepastian hukum gitu. Jadi seolah-olah yang dimusuhi adalah kalau kerumunan agama gitu. Kalau kerumunan bukan agama nggak apa-apalah, biasa aja lah. Ini yang orang sebut herd stupidity. Apa gimana tuh? Ada Pandu Riono sampai bilang macam gitu, udah susah ngomong dia. Ada istilah baru itu, Bang. Ada herd stupidity itu
kan saya pernah sampaikan juga di Rasil, penggunaan istilah herd-nya itu kan merujuk pada komunitas binatang. Oh, iya. Ingat nggak ketika saya bilang, Iya, itu kan menggunakan istilah herd immunity sih. Imunitas komunitas binatang tuh. Kekebalan pada komunitas binatang. Karena percobaannya binatang. Bukan sekedar itu, istilah herd-nya sendiri itu animal instinctive. Insting binatang. Kalau kita ngambil istilah herd itu, saya dapat itu dari istilah ekonomi ya, karena ada gerakan perilaku binatang karena ekonomi zone ya, binatang ekonomi, sehingga mereka menggunakan juga istilah yang konsisten atas itu adalah herd namanya. Jadi ada herd instinctive, jadi ada herd safety, ada upaya mereka melakukan penyelamatan secara komunitas posisinya. Tapi itu herd itu sendiri digunakan untuk istilah komunitas binatang. Nah, kalau kita aplikasikan sekarang pada herd stupidity, dan itu dituding sebagai masyarakat dan pemerintah, gitu sebagaimana disebut, maka tesis berpikirnya binatang. Maka pertanyaannya, apakah memang kekebalan manusia itu kekebalan binatang? Nah, itu kan ada insting, ada psikologis, ada. Iya. Jadi menurut saya gitu ya, binatang punya kekebalan sendiri pada tubuhnya. Yang namanya misalnya kalau kita ambil beruang, dia punya kekebalan sendiri atas dinginnya. Dia berani turun ke air yang suhunya cuma 1 derajat Celcius untuk memburu makanannya gitu dan berenang gitu misalnya. Atau kita lihat serigala yang ada di sana gitu, dia berani memburu buruannya dengan dahsyat gitu. Atau kita ambil lagi misalnya binatang onta yang berani menghadapi panas sampai dengan berapa derajat Celcius, itu punya kekebalan sendiri. Ada kekebalan yang memang Allah sediakan pada tubuhnya sehingga dia tidak perlu sampai membangun konstruksi sendiri, karena memang sudah Allah menyediakan sendiri kekebalan itu gitu posisinya. Dan dia tidak membutuhkan kekebalan pemikiran karena nggak ada pikiran sama dia. Yang ada adalah kekebalan tubuh gitu posisi. Apa kemudian kita mesti ngebangun kekebalan tubuh daripada kekebalan berpikir? Itu pertanyaan saya atas viralnya pernyataan itu gitu. Jadi saya dalam beberapa hal saya setuju dengan kajian dia, tetapi bukan dalam penggunaan stupidity-nya misalnya. Tapi dalam kajian dia misalnya standar ganda pada posisi larangan mudik, satu posisi dibenarkan untuk pergi wisata, itu juga nggak benar kajian itu begitu juga nggak bisa kayak gitu sikap kayak gitu misalnya. Tapi di penggunaan istilah herd stupidity itu sendiri nggak bisa kita terapkan pada manusia. Karena manusia punya kekebalan itu 3 sistem, kekebalan pada kolbu, kekebalan pada pikiran, kekebalan pada tindakan, atau kekebalan pada tubuh. Nggak bisa kita bilang gitu. Ketika Anda punya kebal pada pikiran, tapi Anda kolbu Anda tidak kebal sehingga Anda mudah dibisiki oleh setan, selesai. Itu dia. Contohnya, Anda punya kekebalan pada yang namanya kolbu, Anda punya kekebalan pada pikiran, tapi Anda tidak punya kekebalan pada tubuh, ya kemakan juga. Itu yang disebut dengan bagaimana tu'minuna billah. Jadi konstruksi berpikir yang kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu kan sesungguhnya tu'minuna billah itu membangun kekebalan. Sehingga Anda menegakkan kebaikan dan mampu mencegah keburukan. Tidak mungkin Anda punya namanya ketahanan, kekebalan. Anda bisa melakukan namanya kebaikan dan mencegah keburukan. Nggak mungkin. Jadi logika berpikir yang Allah tetapkan bahwa Anda adalah pribadi yang baik, adalah umat yang baik, itu dengan cara beriman secara total. Islam yang kafah tentunya. Itu konstruksi berpikir saya yang terus terang ya akhirnya saya harus berbeda dan sekali lagi banyak orang dengan miliaran manusia. Ya harus ada lah yang beda, itu kan kalau nggak gitu nggak rame dunia ini. Tapi memang orang pemerintah pun sekarang, pemerintah daerah terutama kan, kalau pertama kali walaupun banyak yang bocor itu uang-uang dana sosial, kali ini bukan hanya yang mau dibocorin apakah sudah habis tak gimana, pemerintah sudah tidak bisa atau sanggup lagi membiayai masyarakat kalaupun harus dikarantina seperti sunnah Rasul di rumah masing-masing gitu. Apakah sudah sedemikian kering apa sumber dana ini atau apa yang terjadi, Bang? Yang pertama, memang sumber dana pemerintahan memang kering. Jadi kalau Anda sebelum cairnya pinjaman yang 11,4 itu kan pencairan pinjaman
5,4 triliun itu kan disebut untuk mengatasi kerentanan keuangan. Itu karena sebenarnya bukan kerentanan keuangan. Itu kerentanan APBN yang ternyata bukan sekedar pada keseimbangan primer yang negatifnya sedemikian besar gitu posisinya. Tapi lebih dari itu juga pembiayaan-pembiayaan yang bersifat rutin sudah tidak mampu dibiayai. Kalau keseimbangan primer kan kemampuan membayar bunga yang tidak ada kegiatan rutin masih bisa dibiayai. Betul. Nah, ini bukan cuma sekedar tidak mampu bayar bunga dan pokok. Beberapa kegiatan rutin di pemerintahan pun sudah tidak mampu dibiayai. Keluarlah pernyataan Sultan Gragati, saya nggak bisa memodali rakyat lagi. Karena memang akhirnya APBD, APBN kayak gitu. Nah, di sana keluhannya bukan pada persoalan realisasi anggaran yang rendah, tapi realisasi pencairan juga rendah kalau modelnya kayak gitu penceritaan. Tapi Menteri Keuangan bilang katanya daerah pandemik malah uang Pemda nggak pada jalan itu kan, ini jadi anomali gitu. Yang mana yang benar gitu? Jadi kalau sebenarnya kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu ketika dia ngeluh, itu kan salah satu keluhannya adalah rendahnya realisasi anggaran. Penyerapan anggaran ya. Resapan anggaran salah satunya. Dan itu kan bukan hal baru, bukan baru pertama kali terjadi gitu posisinya. Betul. Tetapi ketika dilihat mereka mau melaksanakan realisasi anggaran, saya juga punya teman beberapa yang bupati, beberapa yang gubernur gitu posisinya. Memang harus diakui sumber penerimaan negara juga menurun. Pada posisi sumber penerimaan negara atau pendapatan APBD atau APBN menurun, saat yang sama realisasi anggaran menurun. Jadi sesungguhnya bukan soal anomali. Nah, makanya ketika kemarin teriak-teriak pertumbuhan akan mencapai 8%, saya senyum-senyum, ini mimpi dari mana lagi gitu posisinya. Nah, kalau dilihat dari posisi bagaimana realisasi anggaran yang rendah, lalu kemudian beberapa uang kemudian tetap ditahan dan ditaruh di bank misalnya gitu kan. Kan banyak tuh yang ditaruh di beberapa ditaruh di bank syariah gitu posisinya. Betul, parkir. Ini juga omongan rasio sekian tahun lalu nih. Itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya ada problematik pada perencanaan anggaran dan pada realisasi. Jadi bukan melulu pada soal pendapatan. Anda punya perencanaan anggaran apa sampai akhirnya alokasi Anda tidak terdistribusi gitu. Kan gitu. Ada alokasi, katakan ada alokasi pendidikan ternyata tidak terrealisasi. Ada alokasi, kalau pakai istilah Sri Mulyani, ada alokasi infrastruktur ternyata sebagian mubazir dan akhirnya biaya logistik 10% lebih mahal dari negara tetangga. Coba. Nah, begini Bang, apakah ini yang menyebabkan beberapa partai politik itu ingin menempelkan lagi GBHN yang dulu diagung-agungkan zaman Pak Harto? Karena kita nggak punya garis besar atau nggak punya rencana 5 tahunan atau 25 tahun gitu. Ini kan jadi lucu, ini negeri segini besar ya. Dan juga didomplengi pula lagi dengan 3 periode, dikhawatirkan begitu gerbang ini dibuka, bukan malah kembali ke Undang-Undang Dasar atau yang awal, malah akan tercipta sebuah tsunami baru gitu kata. Bagaimana Bang? Saya melihat mereka yang berani bicara perlunya GBHN itu rabun dekat. Rabun dekat. Kenapa? Karena dia tidak mampu melihat struktur perundang-undangan gitu ya, yang bicara tentang bagaimana pembangunan jangka panjang. Kalau kita lihat dalam sistem politik sekarang, adanya RPJMN, itu kan basisnya adalah Kepres berikutnya. Ya. Tapi kan ada undang-undang RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Itu rencana pembangunan jangka panjang itu bisa dipakai sebagai BHN. Tapi problematiknya adalah hampir rata-rata RPJMN tidak merujuk pada RPJP. Dan RPJP itu tidak kemudian memang merupakan aplikasi perencanaan jangka panjang. Apa artinya? Yang saya mau bilang, kesalahan sistem. Itu makanya saya bilang rabun dekat. Gitu. Nah, kalau kita melihat butuh GBHN, GBHN itu adalah satu model di mana satu lembaga tertinggi mengamanahkan kepada presiden untuk menjalankannya selama 5 tahun. Itu GBHN artinya. Saya ulang ya. Artinya GBHN adalah sebuah perencanaan bangsa dan negara yang dibuat oleh lembaga yang namanya MPR
dimandatorikan kepada presiden untuk dijalankan. Nah sekarang kan posisinya MPR tidak punya mandatori seperti itu karena sistemnya kedaulatan bukan di tangan MPR. Jadi tidak bisa memberikan mandat kepada presiden. Gak bisa. Bukan mandataris lagi gitu kan. Iya, presiden bukan lagi mandataris MPR. Iya. Presiden mandataris rakyat. Dan tidak ada pertanggungjawaban. Iya. Kapan pertanggungjawaban presiden setelah mandat itu diberikan? Kan pertanggungjawaban mereka bilang ya nanti di pemilu. Nggak bisa kalau sudah 2 periode bagaimana dipertanggungjawabkan? Gimana ngauditnya gitu kan ya? Itu yang jadi masalah. Jadi rabun dekat itu menunjukkan ada secara pandang. Makanya saya terus terang ketika saya di kelompok kerja MPR gitu ya, saya menyebut beberapa kesalahan dan beberapa orang yang mengagung-agungkan amandemen itu. Saya siap, boleh dibilang saya siap berdebat keras gitu posisinya. Karena ada kesalahan konstruksi berpikir yang mendasar ada pada amandemen. Fahri Hamzah misalnya, ketika dia jadi ceramah di kelompok Illinois dan kemudian saya hadir di situ dan saya minta dia tidak pergi meninggalkan diskusi di situ gitu ya. Saya katakan ini ada kesalahan sistem kok. Ada sistem yang tidak kalau pakai istilahnya ada sistem yang malfunction. Ada kesalahan fungsi di sana. Fungsi yang menerapkan sistem kedaulatan itu kayak apa gitu. Artinya ada kesalahan cara berpikir dalam model pembangunan kelembagaan di Indonesia. Nah itu yang saya bilang akar masalahnya ini ada di pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, dan pasal 6. Termasuk pasal yang menunjuk bahwa satu-satunya yang bisa mengusulkan presiden adalah partai politik. Sementara pada sistem yang lama, sistem yang asli menyatakan sistemnya bukan begitu. MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat. MPR adalah DPR dan utusan daerah, utusan golongan. Sekarang kan enggak. Hilang semua. Enggak begitu. Jadi ini bukan persoalan GBHN yang kemudian mau menggantikan. Bukan itu. Ini kesalahan sistem. Saya ulang, ini kesalahan sistem. Dari kesalahan sistem itulah muncul apa yang disebut sebagai negara gagal. Jadi Kenapa? kalau sistem gagal kita tinggal menunggu overhead saja kalau gitu. Gimana? Bukan sekedar itu. Jadi ketika saya sebut sebagai konstruksi berpikir yang harus distrukturkan sedemikian rupa, saya mengatakan begini. Ketika tadi saya menyebut tentang kegagalan relasi antara hitam dan putih di Amerika, Anda tahu nggak? Ternyata Amerika tetap memerlukan konstitusinya sistem perbudakan sebagaimana saya sebut dalam YouTube saya misalnya gitu ya. Tetapi yang perlu diketahui lebih dalam lagi gitu ya, mereka sadar bahwa sesungguhnya sistem yang mereka bangun salah. Kenapa? Karena mereka American Dreamland sekarang menjadi nightmare kok. Kan saya berulang-ulang saya bilang. Tanah Amerika yang merupakan impian ini sekarang menjadi mimpi buruk. Siapa saja karena demikian serakahnya korporasi, demikian senjangnya ras, demikian senjangnya perekonomian. Ini bukan lagi American Dreamland, bukan lagi tanah impian Amerika gitu loh. Tapi ini sudah menjadi mimpi buruk Amerika yang ternyata tidak bisa. Dan mereka ingin memperbaiki, ada keinginan memperbaiki kelompok tertentu. Kelompok yang lain yang berkuasa didukung oleh media mainstreamnya nggak peduli dengan keinginan memperbaiki itu. Saya ulang ya, tidak peduli dengan keinginan sekelompok orang yang ingin memperbaiki kekurangan mereka. Sama seperti di Indonesia, media massa utamanya tidak peduli atas kerusakan sistem, penguasa-penguasanya juga tidak peduli atas kerusakan sistem, kegagalan sistem. Kan sama dengan di Indonesia posisinya. Lalu kita bicara, sudahlah, ini GBHN dan sekaligus kita jadi 3 periode. Ini gimana sih? Logika berpikirnya kesalahan sistem dilanjutkan, lalu kemudian jadi negara gagal, lalu kemudian mau diperbaiki dengan hanya memperpanjang masa jabatan dengan menyebut adanya sistem perencanaan berbasis GBHN. Ini kan sakit panas ini cuma segera dikasih paracetamol. Padahal panasnya bukan karena itu, panasnya karena tipes gitu posisinya, kan jadi lain gitu loh melihatnya. Iya, memang luar biasa ini karena apa ya? Dunia ini kan sedang bergolak, perang zaman sekarang ini lain. Yang saya ingin juga ingatkan ini kerusakan ini kan terjadi di berbagai sektor. Di tengah pandemi ini orang juga banyak merupakan perang asimetris yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak. Satu lagi Bang, ini dunia narkoba yang Bang Ihsan Indonesia ini 5 ton dalam 3 bulan ini. Ini yang kelihatan. Sampai di DPR bilang itu barangnya kemana nantinya gitu. Nah ini juga menjadi sebuah cerita lain karena bergerak pelan tapi pasti ini cerita pandemik narkoba di negeri ini. Apa yang Bang Ihsan Indonesia lihat nih di antara pergerakan yang ada?
Bangsa Cina dendam Nah, pada itu. Inggris Hmm. ketika mereka kalah perang candu. Hmm. Sehingga akhirnya Hong Kong diserahkan ke Inggris sampai dengan 1997 selama 150 tahun. Dan Macau juga seperti itu, gitu posisi. Dendam mereka sekarang lampiaskan dengan cara mengekspor habis-habisan itu narkoba ke Indonesia. Iya, karena di sana udah tahu Polri itu tempatnya. Pemerintah Cina nggak mau tutup karena nggak Dan nggak ada dilarang. urusan. Ya. Tergantung pada sistem ketahanan dan pertahanan Anda. Tergantung sistem ketahanan, pertahanan, keamanan Anda nggak ada urusan. Jadi saya pernah memposting tentang bagaimana memahami perang candu di Inggris gitu ya, di Cina, di mana Inggris menyerang habis-habisan dan kemudian mereka sadar betul mereka terpukul habis-habisan gitu dan kemudian Ho Chi Minh sampai seperti itu, Sun Yat-sen sampai kayak gitu posisinya. Kalau saya baca sekali lagi saya baca sejarah mereka gitu. Oh, rupanya mereka punya rasa dendam dan akhirnya mereka bukan sekedar dendam terhadap bagaimana mereka dikalahkan dalam posisi kayak gitu. Mereka merasa punya peradaban yang baik, tapi kemudian bisa dikalahkan oleh candu. Lalu mereka sekarang melawan balik dengan Belt and Road Initiative tadi ya, seperti akhirnya G7 merasa harus ditekan dan karenanya Cina divonis sekarang untuk membuka habis-habisan laboratoriumnya. Dan akhirnya memicu Cina marah. Kalau saya baca Financial Times hari ini, perilaku G7 itu memicu kemarahan Cina gitu posisinya. Dan dalam konstruksi Cina bertahan, kan selama 2020 ketika Cina dituding sebagai pusat penyebaran virus, hingga hari ini Cina tetap bertahan. Pukulan perekonomian tidak terlampau berarti sama dia. Dia tetap bisa pulih. Dipukul dari segi IT, Cina tetap berarti. Sekarang mereka bahkan sibuk soal bagaimana pangkalan antariksa. Iya, mereka ribut tentang ini masih sibuk COVID, dia udah sibuk. Iya, karena Cina sudah sampai pada posisi makin mendekati teknologi antariksanya Amerika posisinya. Sementara pada teknologi IT Cina sudah langsung berani, dan pada saat yang sama Cina juga berani diam-diam menyiapkan nuklirnya gitu posisinya, bekerja sama dengan Korea Utara, bergandeng tangan juga dengan Rusia posisinya. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi saya ingin mengatakan apa yang disebut dengan quadrupolar oleh bangsa Barat sendiri posisinya, sesungguhnya sedang terjadi di depan mata kita gitu posisinya. Nah, perang asimetri itu bagian dari perang totalitas. Nah, Indonesia itu yang saya bilang in the middle of nowhere atau tidak jelas mau kemana atau negara gagal, diserang habis-habisan di semua lini. Jadi perang sosial terjadi, perang politik terjadi, perang ekonomi terjadi posisinya, perang hukum terjadi posisinya gitu ya. Bahkan ada seorang teman di Jogja sana gitu sampai meminta saya untuk buku-buku saya semuanya dikaji sama mereka karena saya bicara ini bukan baru. Artinya begini, perang asimetri ini sesungguhnya sudah jalan ketika Indonesia tidak punya alternatif berpikir atas sistem pendidikan. Seolah-olah sistem pendidikan Barat yang oke itu asimetri. Itu. Hanya sistem pemikiran ekonomi Barat yang oke dan sejumlah ekonomi Indonesia, bukan sejumlah, 90 sekian % ekonom Indonesia yang belajar di Amerika terkagum-kagum atas posisi keberhasilan kapitalisme yang imperialis itu. Itu asimetri, itu perang ekonomi, walaupun basisnya perang pemikiran. Dari pendidikan. Itu posisi. Bahkan sejumlah teman-teman yang maaf ya, yang bicara syariah pun sesungguhnya saya terkawa ngakak gitu dengan ini apa nih, mereka nggak sadar ini perang asimetri gitu, ini asymmetric war, ini neocortex war istilah saya, perang pemikiran gitu posisinya gitu. Nah, ketika muncul dalam narkoba, salah satu kelemahan kita adalah karena kita punya garis pantai terpanjang di dunia kedua. Yang pertama adalah Kanada, yang kedua kita, dan kita tidak mampu melakukan pengamanan. Kemarin viral satu motorboat yang hilang, diburu oleh helikopter dan kemudian tidak bisa diburu. Itu viral. Saya nggak terkejut. Jangankan yang posisi yang kayak gitu, di Batam aja begitu banyak pelabuhan liar yang tidak mampu dikendalikan di Batam tuh. Tikus. Apalagi kalau Anda bicara di kawasan Sumatera di belahan barat, Sumatera bagian belum barat. Belum lagi yang timur ya. Iya, Sumatera. Jadi dari mulai Sumatera Barat terus sampai ke Sabang. Itu dahsyat itu pelabuhan-pelabuhannya yang posisinya. Itu di kawasan Indonesia Barat. Indonesia Timur, begitu juga sama. Apalagi kemudian Anda membebaskan Cina masuk sedemikian rupa masuk ke sana. Ya sudah. Anda nggak punya lagi, itu yang disebut sebagai
social defense kita, ketahanan sosial kita betul-betul rentan. Itu yang saya sebut in the middle of nowhere. Saya tidak tahu cara berpikir sampai akhirnya muncul tugas melindungi kalau asing itu perlu dilindungi, kalau bangsa sendiri itu tidak perlu dilindungi. Itu kan viralnya sampai ngejek sedemikian rupa. Sampai mengejek gimana coba? Salah mikir. Saya bisa ngerti kenapa Rizal secara terbuka, Anda sudah tidak dipercaya lagi dan tidak dihormati lagi, Pak Jokowi sudahlah mundurkan diri. Saya bisa ngerti kenapa Rizal ngomong kayak gitu. Karena memang realitas di lapangan kayak gitu. Walaupun lalu muncul pernyataan Presiden 3 periode. Saya kenal Kodari loh. Yeah. Kodari ini bukan baru pertama kayak gini. Makhluk unik membentuk opini dengan industri risetnya laku. Dengan industri risetnya. Saya ingin mengatakan pada Ihsan Talib dan pendengar Rasil, saya pernah menjadi pembahas atas risetnya dia. Dan saya kerjain sesuatu dan dia pura-pura tidak ngerti apa yang saya bantai. Itu ketika dia melakukan evaluasi atas beberapa setahun Jokowi atau gimana saya lupa. Waktu itu lawan bicara saya Miss Bahun, terus siapa nih yang PDIP yang anak muda, Arya kalau nggak salah ya. Apa siapa lupa saya namanya, tapi Batak satu itu gitu ya. Arya Sirait. Nah, saya sebutin di situ, ini gimana nih? Saya nggak bisa mengambil pertanggungjawaban atas responden Anda. Saya ingin dapat lukisan responden Anda. Saya belum masuk metodologi, saya bilang. Saya bicara responden Anda aja. Dan kemudian pada toolsnya, pada pertanyaan-pertanyaannya gitu. Mana toolsnya, mana respondennya, baru kemudian kita bicara metodologinya. Kan kalau bicara riset, kita bicara dulu, siap. Masukannya dari mana nih? Gitu kan. Oh, saya dapetin itu macam-macam. Sama seperti riset dia menyatakan bahwa dalam rangka mencegah terpecah belahnya bangsa Indonesia atau persatuan Indonesia, Jokowi Widodo disandingkan 3 periode dengan Prabowo. Ini kan itu dari segi riset. Begitu masuk yang namanya, nah ini menarik di sini. Begitu masuk yang namanya ke konstitusi, saya ingat betul bagaimana di era Habibie itu ada sidang istimewa MPR yang salah satunya adalah mengamandemen pasal 6, presiden dan wakil presiden dipilih untuk 5 tahun sekali dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Itu pasal 6 persisnya. Saya bukan tidak setuju karena itu perdebatan dan itu menjadi skripsi saya waktu saya di FAUI posisinya. Persoalan pokoknya adalah ini amandemen gitu ya, tambahan gitu posisinya, atau ini perubahan gitu loh. Jelas. Ini kan mesti jelas. Kalau memang kan kita bisa pakai model Perancis, kita bisa pakai model Amerika. Kalau model Perancis diubah seluruhnya konstruksi konstitusinya pada tiap itu. Kalau Amerika konstruksi aslinya dibiarkan tapi ditambahkan. Nah, itu posisinya begitu, posisinya. Amandemen itu begitu, yang asli dibiarkan, tidak diubah posisinya, tapi kemudian ditambahkan. Itu amandemen. Ini kan enggak. Itu perubahan berarti, saya bilang. Di situ mereka tidak mau berdebat secara tajam sama saya. Saya nggak mau ikutan, walaupun saya setuju pada 2 periode. Kenapa? Karena saya mau masalahkan begini, pada pasal 6 itu, presiden dan wakil presiden dipilih untuk 5 tahun sekali dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Itu kita bisa kaji secara semantik dan bisa dilihat dari segi cita-cita. Pemilihan republik dan wilayah itu kan dilakukan dengan voting. Tapi pemilihan Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta itu dilakukan dengan aklamasi. Menarik ya, di sini ya. Jadi hanya 2 yang dilakukan dengan voting, yakni soal republik dan posisi batas wilayah posisinya. Tapi begitu pilih presiden langsung bicaranya aklamasi. Maka pertanyaannya, apa pengertian dari sesudahnya dapat dipilih kembali? Ada sesudahnya dapat dipilih. Artinya ketika sesudahnya itu artinya 1 periode. Begitu dapat, itu berarti bicara tentang Anda gagal atau sukses jadi presiden. Kan gitu. Nah, kita aplikasikan sekarang deh. Ini bicara belum ada evaluasi tentang kegagalan keberhasilan RPJMN gitu ya. Langsung bicara 3 periode. Sama seperti ketika Susilo Bambang Yudhoyono diusulkan oleh Andi Alfian Malarangeng gitu posisinya untuk masuk periode 2009-2014. Yang RPJMN-nya seluruhnya itu Susilo Bambang Yudhoyono gagal. Dan Andi Alfian Malarangeng dalam debat saya di TV One misalnya dengan tegas menyebut Indonesia bisa mengikuti jejak India dalam rangka mengkampanyekan Susilo Bambang Yudhoyono untuk masuk periode kedua.
yang menurut Effendi Ghazali disandingkan dengan Bakyak pun Susilo Bambang Yudhoyono menang. Ini kan salah pembentukan opininya. No, saya harus mengatakan kepada pendengar Rasio dan dengan pemirsa Rasio TV termasuk pada Alexander dan ahli seluruhnya gitu posisinya. Mari loh kita berpikir dengan kekuatan kolbu, kekuatan pikiran sehingga tindakan kita istiqomah gitu maksud saya. Ini loh ada peristiwa yang kayak gini nih. Kok kita langsung masuk periode 3 periode? Ini gimana sih? Sehingga sebagian teman menyebut Qaudari melanggar konstitusi ya karena memang konstitusi bicaranya cuma 2 periode. Kalau bicaranya 2 periode, maka orang yang menggagas 3 periode tanpa bicara konstitusi memang makar ya sudah dia melakukan pelanggaran konstitusi. Itu berpikirnya. Nah sayangnya tidak ada hukum acara konstitusi. Gitu. Hukum tidak ada. Bagaimana kalau warga negara melanggar konstitusi kan tidak ada. Terjemahannya kan sekarang langsung ke posisi ke pidana. Ya pidana orang bilang itulah bentuk makar. Enggak juga karena si Qaudari tidak pakai kekuatan senjata. Qaudari pakai kekuatan riset yang mengarahkan opini posisinya. Gitu melihatnya. Ini Indobarometer kebetulan tetangga nih nggak jauh dari rumah. Salam. Udah 3 tahun nggak ketemu dia. Tapi memang luar biasa ini negeri sandiwara di negeri kita ini luar biasa. Penutup dari bincang kita, Bang. Ini COVID ini mempengaruhi banyak orang dan juga di balik itu ada demam berdarah yang sekarang juga merengsek, narkoba, asimetris lain. Ini kayaknya apa kita perlu banyak doa malam saja atau ikhtiar apa lagi Bang? Ini menghadapi zaman macam gini sehingga kita hidup tuh harus selalu optimis gitu. Gimana Bang? Saya konsisten dengan Ahy Ihsan Talib dengan istilah depopulasi ya. Ya. Oke. Depopulasi itu belum terpenuhi. Oh, ada yang bikin target itu, Bro? Iya, ada. Gitu. Satu yang makanya ini almarhum Dr. Jos Rizal yang sering mengingatkan saya tentang ini. Iya, saya bukan kebetulan saja cara berpikirnya Jos Rizal jurnalis dengan saya sama gitu. Tapi kami bukan penganut, tepatnya saya bukan penganut teori konspirasi. Mau berdebat dengan data, yuk, ikutin gitu bahasa. I'm talking by data posisinya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sudah muncul perlawanan orang terhadap vaksinasi. Padahal vaksinasi mengarahkan pada membentuk manusia melakukan rekayasa genetika pada tubuhnya sehingga otaknya bisa dipengaruhi lewat yang namanya IT. Itu sekarang sudah ada perlawanannya. Jadi sejumlah masyarakat di dunia, gitu ya. Contoh sederhana Inggris deh. Walaupun sekarang Inggris diponis lagi dan Amerika diponis lagi soal lockdown posisinya. Kalau kita bicara lagi media mainstream, wah Inggris sekarang menggunakan lockdown lagi karena sudah Delta varian, begitu juga Amerika posisi gitu ya posisi. Oke ya. Tapi pada saatnya sesungguhnya sudah muncul kesadaran dari namanya banyak masyarakat. Saya sih alhamdulillah ya, saya tidak merasa saya duluan gitu posisinya. Tapi saya senang gitu. Akhirnya masyarakat sadar ya, walaupun terlambat, bahwa ini ada sebuah rekayasa besar di dunia dalam rangka menundukkan sistem dunia. Ini kalimatnya. Menundukkan sistem dunia dalam sistem yang mereka atur, tidak lagi pada tunduk sistem Al-Qur'an. Makanya Anda didangkalkan dalam proses menegakkan keimanan gitu posisinya gitu ya. Anda diturunkan kualitas keimanan Anda dengan posisi ya sholat mesti begini, haji mesti begini, sholat jamaah begini, sholat Jumat begini, sholat Idul Fitri begini. Kalau makamin kayak gini gitu ya. Kalau silaturahim nggak perlu langsung pakai Zoom misalnya gitu, contoh sederhana gitu ya. Itu kan menunjukkan ada posisi proses penurunan kualitas keimanan, penyimpangan atas sistem ajaran. Makanya ketika ada orang bicara maqasid syar'i dengan menyebut lebih baik menyelamatkan jiwa daripada menjalankan ibadah, saya menyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu konstruksinya. Tapi poinnya adalah ada upaya untuk kembali lagi meneror bangsa-bangsa di dunia bahwa Anda harus tunduk pada sistem yang kami bangun. Anda harus tunduk pada sistem yang kami bangun. Kalau tidak tunduk, Anda akan kami takut-takuti bahwa kematian akan terus meningkat posisinya. Maka muncullah kasus di Bandung, dibongkar-bongkar tuh mayat. Dibongkar. Salah. Kan gitu jadi. Jadi ada begitu juga perlawanan di Madura posisinya gitu. Sekali lagi ini kan riak-riak perlawanan yang sesungguhnya ada muncul ketidakpercayaan gitu. Dan
mereka tidak punya kekuatan data, mereka tidak punya kekuatan analisa. Yang mereka muncul adalah, ini apa sih kok menimbulkan mereka cuma curiga dan ingin mendapatkan data. Kalau saya kan menggunakan, maaf ya, saya menggunakan data historis data yang mereka terbitkan dan saya pakai kesombongan mereka untuk memukul mereka. Saya ulang ya. Saya menggunakan keangkuhan dan kesombongan mereka atas penelitian-penelitian mereka yang mereka sebarluaskan gitu ya. Lalu kemudian saya pakai untuk memukul mereka bahwa mereka sesungguhnya sedang berniat sesuatu terhadap dunia ini gitu misalnya. Nah, bagaimana sekarang kita menyikapi? Saya kembali ke dalam cara berpikir Islami. Saya harus membangun kekebalan pada kolbu saya harus membangun kekebalan pada pikiran saya harus membangun kekebalan pada yang namanya tubuh saya gitu. Jadi bagaimana caranya ya? Kalau pada kolbu saya suka tidak suka Al-Quran salah satunya. Saya harus sholat saya mesti benar, baca Qurannya benar, istiqomahnya mungkin naik gitu misalnya. Bagaimana dengan pikiran saya? Ucapan-ucapan saya mesti ucapan-ucapan yang memang membangun ketahanan dan pertahanan atas serangan pemikiran ini gitu, atas posisinya peperangan ini. Bagaimana dengan tubuh saya? Saya harus makan juga harus hati-hati. Halalan toyiban. Saya juga harus tahu saya mesti pergi kemana dan bagaimana cara mengamankan diri posisinya gitu. Itu karenanya saya tidak, terus terang saya tidak setuju dengan PCR, dengan antigen gitu. Maafkan saya. Saya harus, sekali lagi saya berbeda dengan miliar manusia. Tapi Allah memberikan jalan kok. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Allah memberikan jalan, lalu kemudian dilakukan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa kita mesti tinggalkan kalau kita memang menyebut sebagai dia adalah teladan terbaik gitu. Uswah terbaik. Lalu kemudian kita malah mengambil uswah dari pihak lain. Kan ada sesuatu yang tidak logik dalam cara. Itu yang disebut dengan kesirikan, itu gelap gulita gitu loh. Maaf ya. Saya sampai. Loh, Anda sudah sampai pada level itu tuh posisinya. Padahal Anda tahu bahwa Anda sudah mengakukan ini uswatun hasanah. Tauladan terbaik di dunia. Tapi Anda tanggalkan dan Anda tinggalkan. Lalu kemudian Anda bilang ini keteladanannya begini. Nggak bisa dong. Berarti ini masuk ke level kesirikan yang dilukiskan sebagai semut hitam di atas batu hitam dalam gelap gulita yang kemudian tangan Anda sendiri dan itu nggak bisa Anda lihat gitu posisi. Halus dia masuk. Itu yang mestinya kita mulai kita yakini ada problematik peperangan itu asimetrik, neokortex dan kemudian proxy war. Itu bangsa terbelah gitu posisinya. Jadi kalau kita memahaminya begini, kita akan sadar betapa hebatnya ajaran memberi petunjuk pada kita gitu. Nah itulah yang saya sebut sejak awal. Allah itu begitu sayang pada ciptaannya. Begitu mencintai dan saking sayangnya dia beri petunjuknya. Kalau Anda menghadapi ini begini petunjuknya. Kalau Anda diganggu kayak gini begini doanya. Kalau makan tuh mesti begini. Makan tuh bukan cuma sekedar begini tapi mesti begini. Kalau thayyib aja nggak cukup, halal aja nggak cukup mesti begini. Cari rezeki itu mesti begini. Sikapi itu detail loh, sangat detail. Masya Allah. Begitu lengkapnya gitu loh. Terus kemudian kita ngambil uswah yang lain, contoh yang lain. Waduh, kita jadi Mauritius ya. Jadi kelihatan maju tapi jahiliyah gitu. Allah karim, mudah-mudahan pengingat kita ini. Apaan ya? Sekali lagi apaan? Nggak apa-apa. Kita harus ada dong pemikiran kayak gini karena kadang-kadang kita harus mengingatkan kembali ke Quran itu harus berasa gitu ngingetinnya. Kadang kalau cuma bilang kembali ke Quran, yang mananya gitu kan, repot nih. Masya Allah. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Lagi begini, Allah itu luar biasa cinta pada hambanya. Begitu juga dia begitu cinta pada namanya yang beriman. Dia bilang kan, wallahu yuhibbul shadiqin, wallahu yuhibbul mu'minin, wallahu yuhibbul muslimin. Waduh, itu kan kecintaan itu yuhibbul. Kebayang nggak? Kalau dia cinta masih Allah kemudian memberikan contohnya pada Rasulullah. Terus kita mengambil, waduh, ini ada logika kolbu, logika pemikiran yang nggak cocok gitu. Apaan? Maafun Menko. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang Ihsanuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.